Ya, jadi ini kan disusutkan selama 20 tahun. Nah, kalau kemarin saya nggak tahu di pertemuan kita saya suruh susutkan 20 tahun enggak. Oke, kalau ini kan dimulai tahun 2020. Berarti kita harus susutkan dia selama 2 tahun. Dua ribu dua puluh disusutkan, kemudian 2021 nanti akan berakhir pada tahun 2020 ditambah 20 dikurang 1. Nanti disusutkan sampai 2039. Jadi kalau sampai 2039 itu kan tiga kali, dia kalau sekali 19, ini tetap. Nanti kalau di tahun 2039 ini dikali, Bapak maaf, suaranya kurang terdengar, Pak. kadang-kadang kadang-kadang enggak ya. Kedengaran, Pak. Tadi Iya, hilang sampai. iya. Jadi pada saat ini sudah, ini tahun 2020 kan disusulkan 1 kali. Berarti sisanya itu adalah 19 19 kali lagi kan. Berarti nanti kalau di 2039 dia nanti akan dikurangkan di kali 19 tadi ya. Jadi ini dikurang masih ada. Ini ditambah, ini juga gini karena dia 25 tahun kan. 20 di ini pemutusannya kali 4. Jadi dia habisnya habis 2024. Berarti di tahun 2024 dia harus ini habis 2027. Jadi kalau di 2027 nanti habisnya berarti dia nilai bukunya nol jadinya ya. Kemudian kalau kalau kita menjurnal ininya di tahun jurnal tahun 2021 2020 nanti jurnalnya adalah
biaya penghasutan 2020 sama dengan biaya penghasutan apa namanya, bangunan ya, sebesar nilai ini lawannya adalah akumulasi penghasutan. Maka ini di 2021 juga nanti jurnalnya seperti itu. Setiap dia tambah ininya, maka 2021 nanti tetap akan di jurnal seperti itu. Sampai nanti 2039 ya, karena 20 tahun ya. Nah, coba dibuat jurnalnya seperti ini sampai nanti habis itu. Misalnya untuk bangunan ini, pencatatan jurnal untuk bangunannya ini, berarti nanti kemudian jurnal atas atas kendaraan juga seperti itu, dibuat jurnalnya seperti itu. Nanti terakumulasi semua kalau mau bikin jurnalnya ya. Nah, kemudian kalau terjadi koreksi, kalau di pajak itu kan ada namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu adalah mengenai bagaimana kalau terjadi lebih besar biaya, lebih kecil biaya penyusutan yang dibukukan daripada eh, penyusutan menurut pajak. Nanti ada jurnal di jurnal balik dan dikoreksi fiskal. Nah, ini yang paling penting sebenarnya kalau di akuntansi ya, akuntansi perpajakan itu. Jadi nanti setiap bulannya itu setiap tahunnya kita harus menerima seperti itu. Baik bangunan, kendaraan, furniture, dan kemudian amortisasi atas biaya renovasi bangunan. Nah, itu nanti akan dilakukan koreksi seperti itu. Ya, jadi itulah cara cara perhitungan berdasarkan akuntan apa namanya cara perhitungan di pajaknya ini disamain semua. Jadi begitu. Jadi sehingga bagi kita kalau di pajak itu ditanya, yang ditanya itu adalah perhitungan ini sampai nanti 20 tahun dia hitung terus gitu berdasarkan ini. 20 tahun. Ini kan baru kita hitung buat. Jadi nanti sampai 2039 tetap sampai habis nilai bukunya. Artinya nilai buku sama akumulasi penyusutannya sama. Kalau nilai buku dan penyusutannya sama, berarti nilai ini sudah dianggap nol, ya. Nah, itu yang paling penting, ya. Nah, prinsipnya dalam dalam perpajakan itu memang dilakukan perhitungan-perhitungan akumulasi penyusutannya itu sesuai dengan standar pajak yang berlaku. Nah, tugasnya yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana menentukan golongan
Bentar ya. Oke. Ah, eh, berdasarkan di manakah diatur tentang penyusutan ini di undang-undang ah, undang-undang pajak. Kalau di undang-undang pajak itu misalnya undang-undang pajaknya kan ada di undang-undang PPH terkait dengan pendidikan. Kemudian ada PMK atau peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan ini nanti eh, itu menjadi dasar penerapan apa namanya perhitungan PPH perhitungan PPH atas penyusutan. Jadi biaya penyusunan ini untuk meningkatkan menambah eh, biaya yang dapat dibiayakan dalam perhitungan PPH SPT PPH banyak ya. Baik, ada pertanyaan? Ini sebenarnya sederhana sekali, saya Pak, hanya saya mau mengetahui. nanya, Pak. Hmm, ya, Pak, saya mau nanya. ya, Itu yang akumulasi yang 2000. Coba Pak, mohon maaf Pak, ke atas Pak. ya, Yang 2021, itu kan yang ke samping-sampingnya itu kan 2039 ya Pak. Nah itu hmm, berarti K7 dikali 20 karena 2021 ke 2039 itu 20 tahun lagi atau gimana ya Pak? Maksudnya dikali 20 itu dari mana Pak? kan ini kan di sini nih 20 tahun kan dia masa. Jadi estimasi apa namanya Oh, masanya masanya asetnya itu gedung ini 20 tahun masanya. Setelah 20 oh iya. tahun itu sebenarnya Soalnya, tidak ada harganya lagi gitu oke, loh. oke Pak. Nah, Oh iya, soalnya waktu itu saya ngelihat yang 2020 itu akumulasi penyusutannya kan diambilnya nyalin dari yang G7 ya Pak. Jadi saya nggak ngaliin yang nah ini estimasinya. Jadi saya jadi kan salah. jadi kan ini kan sama penyusutan pertama Mm-mm, tahun pertama kan. Berarti mm-mm. akumulasi penyusutannya baru satu satu kali berarti kan. Oh, berarti sama gitu ya Pak. Makanya nggak Nah, dikaliin. karena Oke. baru satu kali. Heeh. Ini sih sebenarnya gini nih. Ini kali satu. Gini kan. Kan baru tahun pertama kan. Nah, semua ini baru tahun pertama. Nah, nanti kalau di sini ini kalau misalnya di 2021 berarti ini ditambah ini kan penyusutan tahun kedua kan. Oh iya iya. Nah, Karena itu. dia ada tambahan penyusutan lagi ya Pak sebelumnya. Iya. Jadi misalnya Hmm. diakumulasikan atau misalnya gini nih. Ini ini kan total apa namanya akumulasi penyusutan di tahun 2020 ditambah Mm-mm. ditambah penyusutan tahun 2021 gini. Nah, kalau begini dia berarti tahun 2021 dia nilai bukunya 471 gini, ya kan? Oh, iya, iya Pak. Tapi karena kita kalikan tadi dua supaya hari, jadi kan ini dikalikan ini dikali 2000 supaya di 2039 habis dia berarti kan. Iya, saya yang nilai bukunya yang 2021 ikut ikut rumusnya yang rumus tahun 2020 Pak. Jadi nggak saya tambahin. Jadi beda jauh banget sama Nah, hasilnya. jadi memang itu dasarnya. Jadi akumulasi akumulasi gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai 2021, nah berarti ini kan nanti menjadi 2000
2039 kan ini ya. Ya kan? Karena sudah menjadi nol kan. Kalau kita mau nyusul gitu Pak. Ini di akhir 2000. Oh maaf, suaranya jauh lagi Pak. Nah, ini jadi 2039 ini. Misalnya kalau 2039 di sini, berarti posisinya itu nol. Nilai bukunya habis berarti kan. Terakumulasi semua kan untuk bangunannya. Iya Pak. Tapi untuk kendaraan di 2024 karena dimulai dari 2020 5 tahun kan dia kan. Nah, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 10, 20, 1, 2, 3, 4. 5 kan? Nah, jadi dia nanti posisinya di sini. Jadi nanti di 2000, tapi kalau misalnya untuk kendaraan dia habis di 2024 kan. 2024 ini. Nah, ini juga 2024, ini 2024, tapi untuk renovasi dia karena 8 tahun, maka dia habis nanti 2027. 2027. Nah, 2027 dia habis. Nah, jadi apa tuh namanya? Nah, nah, nanti disebutkan di apa namanya? Di hitungannya nanti di 2027 dia baru nol. Jadi untuk ini 2024, 2024, 2024. Karena memang estimasi useful life-nya itu hanya 5 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. Gitu. Itu prinsipnya. Nah, untuk tugas kita berikutnya adalah cari PMK terkait dengan penyusutan. Nah, di rekap itu, misalnya PMK itu PMK nomor berapa tentang penyusutan, lalu aturannya bagaimana. Nah, aturannya gimana gitu. Jadi itulah nanti menjadi tugas kita karena supaya ini ya. Karena misalnya untuk jurnalnya nanti seperti ini aja. Jadi nanti masing-masing penyusutan itu kayak misalnya misalnya untuk kendaraan ini kan dia 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun, furniture kantor juga 5 tahun. Jadi nanti berarti hanya 5 kali jurnal berarti kan, kali seperti itu. Mungkin melakukan jurnal. Dan nanti kalau misalnya lakukan jurnal balik, ya udah tinggal balikan aja. Misalnya tadinya lebih besar biaya lebih besar biaya penyusutan bangunannya daripada menurut pajak. Kalau lebih besar berarti kita harus kurang, hanya koreksi aja, kalau terjadi koreksi. Ya. Oke, itu aja untuk malam ini. Mungkin nanti saya kasih tugasnya adalah mencari eh, aturan karena di dalam di dalam menentukan golongan itu kan kalau misalnya dia 20 tahun dia masuk berarti golongan berapa? Coba nanti dicek di apa namanya di undang-undang di PMK-nya golongan berapa dia. Karena sebenarnya beda beda usaha, beda golongannya. Kayak misalnya kalau dia perusahaan perusahaan properti, maka nanti bangunan itu bukan kecuali bangunan kantor ya. Bangunan kantor itu dianggapnya sebagai bangunan masuk golongan berapa? Golongan 1
golongan 2 atau golongan 4. Karena kalau golongan 4 itu lebih tinggi nilai estimasinya dibanding golongan yang rendah, itu berarti ini dia masuk golongan keberapa gitu. Untuk menentukan golongannya itu nanti ada di PMK ya. PMK berapa itu? Coba itulah nanti diringkas ya. Kalau ketemu PMK-nya terus diringkas penentuan penyusutan itu apa aja. Ya. Kalau untuk jurnal pencatatan karena sampai tahun 2021, jadi 2021 aja ya Pak. Kalau misalkan Ah, sampai 2023, berarti 2023. jadi nanti ini aja 2021 Oke. aja. Jadi nanti semuanya dijurnalis sampai 2021. Karena sebenarnya atau misalnya gini, kalau dia sampai misalnya sampai habis ini nih. Ini kan 20 tahun. Sementara ini 5 tahun 5 tahun ya. Ya kan? Berarti nanti eh, kalau saya buat di sini buat jurnal sampai 2024 gitu ya. Buat jurnal sampai jurnal sampai 2024 aja, berarti 5 tahun kan? 5 tahun ya? Iya Pak. Kalau ini kan sampai misalnya gitu. 22, 2024 ya. Jadi nanti jurnal sampai 2024 berarti. Oke. Ini nanti dibuat ya. Ini nggak masuk tugas, tugasnya hanya itu aja. Apa namanya? Tugasnya hanya cari rekomendasi tentang apa itu namanya PMK terkait dengan penyusutan ya. Hmm. Itu aja nanti buat yang ini kendaraannya sampai 2024, peralatannya sampai 2024, furniturnya sampai 2024 sama bangunan ya. Itu untuk kita karena sudah habis waktu ini ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Tugasnya nanti saya kirimin ya. Excelnya dikirim lagi ya Pak? Iya, iya. Bentar, nanti saya Oke kirim. Pak. Ya. Oke.